berdasarkan potret yang ada gitu ya, Kementerian Pan-RB mencoba untuk merumuskan arah kebijakan pemenuhan tenaga ASN di tahun 2024. Yang pertama, tetap berfokus pada pemenuhan layanan dasar yang bersifat langsung ke masyarakat. Di sini kami mendefinisikan pelayanan dasar itu merupakan tenaga guru maupun jabatan-jabatan tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah seoptimal mungkin untuk penataan tenaga non-ASN yang ada di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Kemudian tentunya Kementerian Pan-RB juga membuka kesempatan untuk merekrut tenaga-tenaga talenta baru, di mana ini merupakan bisa dilamar oleh para fresh graduate gitu ya, melalui seleksi tenaga CPNS. Kemudian yang keempat adalah mengurangi sedapat mungkin uh, terkait rekrutmen pada jabatan-jabatan yang nantinya akan terdampak pada transformasi digital. Kemudian yang kedua adalah rendahnya usulan kebutuhan instansi daerah sesuai dengan kebutuhan nasional. Nah, ini kami juga menemukan gap antara proyeksi kebutuhan secara nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB dengan nantinya usulan-usulan dari masing-masing instansi daerah terutama. Nah, ini ada gap gitu ya, kesenjangan di mana berbanding terbalik rendahnya usulan tersebut. Nah, ini juga tentunya kami menyadari berbagai faktor yang menjadi pertimbangan para instansi daerah, terutama di dalam hal ini PPK gitu ya, para pimpinan instansi, biasanya itu terkendala di bagian ketersediaan anggaran. Nah, ini kurang lebih nantinya alur pengadaan ASN di tahun 2024. Yang pertama, Kementerian Pan-RB itu di awal tahun 2024 sudah mengeluarkan surat permintaan usulan kebutuhan, baik kebutuhan pengadaan reguler maupun pengadaan untuk sekolah kedinasan kepada masing-masing instansi. Nah, ini saat ini instansi-instansi tersebut dalam proses pengusulan dia dalam platform digital Kementerian Pan-RB yaitu e-formasi di mana cut-off-nya adalah sampai dengan 31 Januari 2024. Nah, nantinya Kementerian Pan-RB juga akan berdasarkan usulan tersebut, kami akan mereview dan juga menyandingkan dengan ketersediaan anggaran dan sebagainya untuk kemudian akan ditetapkan jumlah formasi nasionalnya dan per instansi. Jadi seperti kuotanya gitu ya untuk masing-masing instansi. Nah, jadi Menteri Pan-RB tentunya menetapkan ini tidak ujuk-ujuk menetapkan, tapi based on usulan dari masing-masing instansi. Kemudian kami juga akan menetapkan pedoman atau panduan tata cara penyusunan rincian. Jadi Bapak Ibu instansi ini saat ini sampai dengan 31 Januari itu baru mengusulkan jumlah keseluruhannya gitu ya, masih berupa total. Nah, nantinya selanjutnya akan Bapak Ibu perlu merinci kembali per jabatan yang dibutuhkan. Nah, bagaimana cara merincinya? Nanti kami akan mengeluarkan panduan. Itu saat ini sedang berproses. Nanti Bapak Ibu dari instansi dapat menyesuaikan dengan panduan tersebut. Kemudian mempersiapkan sarana prasarana pengusulan rincian formasi. Nah, ini di BKN sedang memproses persiapan tersebut. Kemudian juga bagi instansi pemerintah nantinya juga akan menyampaikan progres rincian usulan tersebut gitu ya, rincian-rincian yang disusun based on secara detail jabatan, kualifikasi pendidikan, unit dan sebagainya. Kemudian nanti juga ini akan disampaikan ke BKN, kemudian BKN akan melakukan validasi terhadap usulan instansi. Kemudian nanti kami dan BKN, Kementerian Pan-RB dan BKN itu akan berkonsolidasi gitu ya untuk pengecekannya, kemudian akan ditetapkan dalam kebijakan pengadaan ASN di tahun 2024. Kemudian ini akan muaranya pada seleksi. Nah, tentunya untuk jadwal timeline seleksi nantinya lebih lanjut biasanya akan diatur oleh BKN gitu karena nanti mungkin melihat ke persiapan sarana dan prasarananya juga. Nantinya pengadaan ASN ini terdiri menjadi dua, CPNS maupun P3K, di mana P3K ini kurang lebih diprioritaskan untuk pelamar non-ASN, namun juga tadi seperti disampaikan, dibuka juga peluang bagi pelamar umum, di mana pelamar umum ini bisa dari sektor swasta maupun para lulusan baru gitu ya, untuk melamar kepada ke jabatan-jabatan CPNS. Nah, nantinya juga dipertimbangkan bagi P3K jabatan pelaksana dimulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar. Nah, sebagaimana telah dikeluarkannya juga keputusan Menteri Pan-RB nomor 11 tahun 2024, itu kurang lebih memuat nomenklatur jabatan pelaksana di instansi pemerintah. Nah, itu sudah ada jabatan list-list jabatannya yang dengan berbagai
kualifikasi pendidikan juga ya, dan terdapat juga kualifikasi pendidikan yang sifatnya general gitu, semua jurusan. Dan juga telah dikeluarkan kualifikasi pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan sarjana. Nah, ini menjadi fleksibilitas bagi instansi, menjadi apa ya, kebijakan bagi instansi, ada ruang untuk dapat mengusulkan kebutuhan-kebutuhan jabatan tersebut. Dan di sini udah ada di kolom chat pertanyaan yang pertama dari Bapak Bagus. Izin bertanya, untuk penyelesaian tenaga non-ASN, khususnya di instansi pusat, akan dilaksanakan secara bertahap. Nah, seperti apakah langkah konkretnya? Dan ini ada banyak tenaga non-ASN, khususnya instansi pusat, belum terdata dalam database BKN. Padahal masa pengabdiannya lebih dari 1 tahun, bahkan 2 tahun. Mohon penjelasannya, terima kasih. Dan yang kedua, mungkin dari Ibu Yosi, ada izin bertanya, apakah tahun ini ada PPK umum atau yang umum ke CPNS ya? Dan yang terakhir mungkin dari Ibu Yunisa, izin bertanya, berdasarkan berita yang beredar, lulusan PPG Prajabatan gelombang 1 dan 2 tidak mendapat kesempatan mengikuti PPK tahun ini, namun diberi kesempatannya mengikuti CPNS Pusat Guru. Apakah berita itu benar? Terima kasih. Mohon bantuan untuk jawabannya dari Mbak Isti. Terima kasih. Iya baik, terima kasih. Izin untuk pertanyaan pertama gitu ya, tadi terkait pemetaan non-ASN. Nah sebetulnya tadi seperti ini ya, mirip dengan pertanyaan sebelumnya, bahwa pada intinya langkah konkretnya apa, tadi kan sudah diamanatkan di dalam undang-undang gitu ya, bahwa ya kalau penataan tentu ada cut-off-nya, ada timeline gitu, agar agar segera selesai, karena tidak bisa pintunya ini terus-terusan dibuka gitu ya, nanti ya ini nggak akan jadi concern untuk segera penataannya. Nah, caranya bagaimana? Tentunya Menteri Pan-RB ini mendorong usulan dari instansi pemerintah, karena nantinya sesuai undang-undang yang mengangkat, memberhentikan gitu ya, ASN ini adalah PPK-nya gitu. Jadi Menpan tidak bisa serta-merta langsung mengangkat ASN gitu ya, langsung memberikan kuota, tapi kami sifatnya adalah merumuskan kebijakan-kebijakan tadi ya, penetapannya itu berdasarkan harus ada usulannya dahulu, karena tentunya usulan ini sebagai dasar bahwa memang PPK atau instansinya ini statement gitu ya, bagi dari mereka memang instansi kami membutuhkan jabatan tersebut. Oh, instansi kami ini memang sanggup membayarkan gaji dan lain sebagainya. Nah, berangkatnya dari situ dahulu. Jadi kalau langkahnya apa ya, ya kami ya ini adalah kerjasama gitu ya antara Menpan dengan instansi-instansi lainnya yang perlu ada usulan-usulan tersebut. Nah, dari sisi pelamar adalah nanti dapat melamar sesuai dengan syarat jabatannya seperti itu. Jadi kami tidak bisa langsung apa ya jalan sendiri gitu ya. Tentunya ini harus berangkatnya dari usulan dari masing-masing instansinya tersebut. Nah, kemudian tadi apakah tahun ini ada P3K yang dapat dilamar oleh umum? Nah, tadi kalau kurang lebih rancangannya kalau untuk umum dapat juga untuk melamar ke CPNS. Nah, untuk detailnya gitu ya, mekanisme pelamaran sebetulnya nanti kami akan menerbitkan baik itu peraturan menteri maupun keputusan menteri yang saat ini sifatnya masih dalam proses penyusunan gitu. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk menunggu gitu ya, dari kalau dari sisi pelamar, karena ini mungkin sesinya lebih maksudnya tahapannya dimulai dari dengan instansi pemerintahnya dahulu untuk mengusulkan gitu ya, untuk merinci. Kemudian nanti jika memang sudah final, itu akan dibuka lowongannya di aplikasi SNC, SNBKN. Kemudian masing-masing pelamar ini dapat melamar sesuai kebutuhan, bukan kebutuhannya, sesuai syarat. Jika memang memenuhi syaratnya, kualifikasi dan lain sebagainya, itu dapat melamar. Kemudian untuk PPG, nah ini sebetulnya sama dengan pertanyaan yang sebelumnya, kurang lebih nanti bisa menunggu dengan mekanisme seleksinya ya Bapak Ibu, karena tentunya kami harus melihat, karena ini kan kami juga belum mendapatkan data keseluruhan dari masing-masing instansi, apakah jabatan tersebut dibuka, apakah soalnya ada gitu ya. Nah, itu kami harus perlu pertimbangan-pertimbangan tersebut. Nanti kalau mekanisme pelamaran dari instansi dari masing-masing pelamaran nanti akan diatur dengan ketentuan tersendiri. Mungkin saat ini yang bisa disampaikan demikian. Terima kasih. Izin bertanya, apakah kebutuhan CPNS untuk fresh graduate S1 talenta digital untuk jabatan-jabatan tertentu mempunyai persyaratan khusus seperti sertifikat, kompetensi kalian, TOEFL, dan lain-lain? Terima kasih, Mbak Isti. Mungkin mohon bantuan untuk menjawab ya. Terima kasih. Iya baik, jadi kalau untuk persyaratan sertifikat, nanti itu juga sama akan ada pengaturannya gitu ya. Nah, seperti misalkan TOEFL itu mungkin biasanya lebih ke yang relate jabatannya, misalkan di jabatan penerjemah. Nah, mungkin itu akan mensyaratkan kemampuan bahasa yang seperti itu. Nah, sama halnya dengan jabatan-jabatan lain gitu ya, kayak misalkan di pemadam kebakaran, itu juga biasanya ada sertifikasinya tersendiri. Jadi ini
tergantung pada jenis jabatannya yang akan dilamar. Karena untuk jabatan yang sifatnya spesifik harus ada skill khusus atau ada sifatnya kayak kayak teknisi gitu ya. Biasanya itu akan ada syarat sertifikatnya, baik itu menjadi syarat wajib maupun menjadi syarat tambahan gitu. Nah, itu juga nanti bisa uh, menunggu keputusan menteri yang akan mengatur sertifikasi. Mungkin demikian. Terima kasih.